Bayangkan, dalam satu malam, semua yang kau miliki lenyap. Istana terbakar, raja terbunuh, dan kekaisaran yang kau banggakan rata dengan tanah. Ini bukan kisah fiksi, ini sejarah. Pada tahun 1292, Singasari, kerajaan yang terkenal kuat dan dihormati, sedang mempersiapkan ekspedisi besar ke luar Jawa, ekspedisi Pamalayu. Namun, di balik keberanian dan kemegahan itu, ancaman mengintai dari dalam. Jayakatwa, penguasa Kediri, melancarkan pemberontakan yang tak terduga. Raja Kertanegara, sang penguasa perkasa, gugur di istananya saat tengah melakukan ritual suci. Istana yang megah itu runtuh, meninggalkan puing-puing dan duka yang mendalam. Supremasi Singasari berakhir dengan tragis, dan bayangan kemegahan lama tinggal kenangan. Ia bergerak diam-diam, menjauh dari pusat kekuasaan yang runtuh, menyusuri hutan dan perbukitan, menjauh dari puing keraton dan pasukan musuh. Setelah kekacauan Singasari, Raden Wijaya, menantu Kertanegara, melangkah dalam bayang-bayang bahaya. Ia berhasil lolos dari kepungan pasukan Kediri dengan hati yang dipenuhi tekad dan kesedihan atas kejatuhan kerajaan. Perjalanan membawanya menyeberangi lautan kecil ke Sumenep, Madura, tempat seorang sekutu bijak menunggu, Arya Wiraraja. Dengan sisa tenaga, rombongan itu menempuh perjalanan ke wilayah aman di Madura. Untuk pertama kalinya sejak kehancuran Singasari, mereka tidak lagi sendirian. Arya Wiraraja, sahabat lama ayahnya, seorang pemimpin bijak, memahami politik Jawa dan bahaya yang mengintai setiap langkah. Raden Wijaya tahu, untuk bertahan, ia harus membangun kekuatan dari nol. Bersama Arya Wiraraja, ia mulai mengumpulkan pengikut setia. Mereka yang selamat dari malam kehancuran Singasari, mereka yang percaya pada tekad Raden Wijaya. Di dataran dan hutan sekitar, mereka membangun markas baru, menata persediaan, menyusun strategi. Langkah demi langkah, Raden Wijaya menguatkan posisinya. Bukan dengan jumlah pasukan, tapi dengan loyalitas dan kepercayaan mereka yang setia. Pesan dikirim ke desa-desa sekitar, aliansi dibangun secara diam-diam. Rencana besar disusun, mengamankan wilayah, dan menyiapkan fondasi kerajaan baru. Sejarah sedang menulis babak baru. Dari reruntuhan Singasari, terbitlah harapan baru. Hari demi hari, mereka hidup di hutan sunyi, tanpa pengakuan, tanpa perlindungan. Hanya satu tujuan, bertahan hidup. Raden Wijaya membuka pemukiman di hutan terpencil yang disebut Hutan Tarik. Tempat ini jauh dari pandangan musuh, namun penuh tantangan alam dan misteri. Para prajurit yang menelusuri hutan menemukan buah yang pahit rasanya, buah maja. Sejak saat itu, wilayah ini dinamakan Majapahit, sebagai lambang keteguhan dan perjuangan yang pahit, namun penuh harapan. Di balik ketenangan hutan itu, desa ini menjadi markas rahasia. Para loyalis Singasari berkumpul diam-diam, saling berjanji untuk membalas kehancuran kerajaan mereka. Setiap malam dipenuhi rencana dan latihan. Setiap hari membawa mereka lebih dekat ke tujuan besar. Raden Wijaya menyadari bahwa kekuatan bukan hanya tentang pasukan, tetapi juga tentang kecerdikan, kesabaran, dan semangat yang tak tergoyahkan dari para pengikut setia. Hutan Tarik menjadi saksi dari persiapan yang penuh rahasia. Setiap langkah, setiap pertemuan, dan setiap strategi disusun dengan hati-hati, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Disinilah titik balik sejarah Nusantara dimulai. Dari puing-puing kerajaan lama, lahirlah Majapahit, desa yang akan menjadi cikal bakal kekaisaran terbesar di tanah air. Semangat dan tekad Raden Wijaya bersama para loyalisnya menyalakan api kebangkitan yang takkan padam. Ini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan simbol harapan, kecerdikan, dan keberanian yang akan menorehkan sejarah abadi bagi Nusantara. Di dataran luas Jawa, pengikut setia Raden Wijaya mengintai dari balik pepohonan.
Di kejauhan, mereka melihat ribuan pasukan Mongol mendekat. Mata sipit, kulit kemerahan, ciri fisik yang menandai pasukan asing. Pengikut Raden Wijaya segera berlari, menyampaikan kabar itu kepada Arya Wiraraja. Raden Wijaya melihat sebuah peluang emas. Ia meyakinkan pasukan Mongol bahwa ia akan tunduk jika mereka membantunya menumpas Jaya Katuang. Tak lama kemudian, gabungan pasukan Mongol dan pasukan Raden Wijaya menyerang Kediri dengan sangat dahsyat. Jaya Katuang yang perkasa akhirnya tumbang di tangan aliansi yang tak terduga ini. Keraton tampak aman bagi Mongol. Namun, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa sebuah jebakan mematikan telah disiapkan. Saat malam semakin larut, dan pasukan Mongol tenggelam dalam mabuk kemenangan. Keheningan itu pecah. Raden Wijaya memberikan isyarat. Dari kegelapan hutan, ribuan pejuang menerjang seperti badai. Serangan itu begitu kilat, begitu mematikan. Pasukan asing yang tak siap itu kocar-kacir. Mereka lari kembali ke kapal, meninggalkan tanah Jawa selamanya. Dalam satu langkah jenius, Raden Wijaya menghancurkan dua musuh besarnya sekaligus. Dari tanah yang pahit, ia membangun sesuatu yang abadi. Tahta kini telah kembali, dan hari itu sejarah mencatat lahirnya kemegahan baru, Majapahit. Maju! Terus maju! Serang! Kepemimpinan Raden Wijaya mengajarkan banyak pelajaran, bahwa dari kegagalan dan kekacauan lahir peluang besar, bahwa kecerdikan, strategi, dan keberanian bisa mengubah nasib sebuah bangsa. Dia memulai dari bawah, menghadapi musuh yang lebih kuat, namun tetap teguh pada visinya. Majapahit menjadi bukti nyata bahwa seorang pemimpin dapat menciptakan perubahan besar, bahkan dari situasi paling sulit sekalipun. Raden Wijaya menunjukkan bahwa keberanian dan kecerdikan bukan hanya untuk peperangan, tetapi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Raden Wijaya bukan sekadar tokoh sejarah. Dia adalah simbol tekad, kecerdikan, dan keberanian. Majapahit yang ia dirikan tetap menjadi inspirasi bagi generasi Nusantara hingga hari ini. Jika kisahnya menginspirasi kamu, ingatlah bahwa keberanian dan strategi bisa membawa kita melewati tantangan terbesar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita sejarah inspiratif lainnya. Mari belajar dari para pahlawan Nusantara dan temukan keberanian dalam diri kita sendiri.